Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan nikmat beliau jalla, kita telah dapat melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 13 Palangki, seterusnya majelis guru yang sempat hadir pada pagi hari ini. Untuk demi lancarnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca Bismillah. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDN 13 Palangki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Selawat beriring salam ke Nabi kita yang punya Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada hari ini Sabtu 28 Oktober 2023, saya Elis Molika, Kepala Sekolah SDN 13 Palangki, sangat bahagia dengan adanya guru dari SDN 13 Palangki terpilih untuk mengikuti program CGP, yakni Bapak Afriandi SPD. Hebat. Beliau sedang membuat tugas tentang budaya positif. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini. Semangat Pak Afriandi, hebat. Kami semua siap mendengarkan paparan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian diseminasi modul titik 4 oleh Bapak Afriandi Ferry. Kepada Bapak kami persilakan. Baiklah, Ibu Kepala SDN 13 Palangki dan ibu-ibu hebat yang hadir pada hari ini. Sebelum saya mengucapkan salam, saya izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan ke barat, jangan lupa membeli tomat. Jika ibu-ibu umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas berkat dan rahmatnya jualan kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang terhormat Kepala SDN 13 Palangki dan yang sama-sama
kita hormati ibu-ibu hebat dari SDN 13 Palaki yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah ibu-ibu semuanya, sebelum kegiatan ini kita mulai, saya akan mengawalinya dengan sebuah permainan kekinian, agar dalam penyampaian nanti ibu-ibu semuanya semangat. Baiklah ibu-ibu, cluenya permainan pakai clue. Cluenya adalah berputar-putar. Cluenya adalah berputar-putar ibu. Jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 7 tambah 7 14 berputar-putar jawabannya. Ibu yang lain gimana bu? Diulangi. Jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka 7 ditambah 7 berapa? Cluenya adalah berputar-putar. Salah? 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 Berapa ibu? Jawabannya 5. Salah? Jawabannya adalah 2. Cluenya adalah berputar-putar. Bisa diulangi ibu? Jika 7 ditambah 7 sama dengan 2, 5 ditambah 5 sama dengan 10, maka 10 ditambah 6 sama dengan salah? 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 4. Ya, 4 jawabannya. 10 ditambah 6 jawabannya 4. Betul. Cluenya adalah berputar-putar. Mau dicoba lagi ibu? Coba lagi. Oke. Ulang lagi. Sekali lagi ya bu. Jika 3 ditambah 3 sama dengan 6, 4 ditambah 6 sama dengan 10, maka 9 ditambah 11 sama dengan salah? 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 9 ditambah 11 jawabannya adalah 8. Nah, cluenya adalah berputar-putar ibu supaya tidak penasaran. Jawabannya adalah jarum jam ibu. Ketika jam menunjukkan jam 20 kan jam 8. Oke. Kan berputar-putar tuh, berputar-putar. Oke. Kata kuncinya belum ketemu ya ibu.
Baiklah Ibu, untuk menyingkat waktu langsung saja. Jadi yang berputar jam dinding ya? Iya Ibu. Iya, berdasarkan. Jadi 14 waktu tadi 2 ya? 7 tambah 7 sama dengan 2. 14 ya Bu, 7 tambah 7 14 jam 2 kan. Nah, baiklah Ibu, seperti yang tertera di depan, definisi menurut modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Nah, sebelum kita masuk nah, adapun latar belakang dari kegiatan ini Bu, yaitu dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan oleh guru dan murid sehingga visi sekolah terwujud. Ya, sehingga visi sekolah terwujud dengan menggunakan budaya positif yang akan kita lalui nanti. Kemudian tujuan dari kegiatan ini Ibu, yang pertama menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Yang kedua, mewujudkan murid yang mengamalkan profil pelajar Pancasila yang merujuk pada visi sekolah kita. Sebelumnya, tentu ibu-ibu harus tahu juga apa sih budaya positif. Kalau kita mengingat secara sepintas, budaya positif itu adalah atau mungkin ada pendapat dari ibu yang ingin berpendapat sebelum budaya positif ditayangkan atau definisinya saya tampilkan. Kira-kira ibu ada yang mau berpendapat budaya positif itu apa? Ada ibu? Nah, mungkin sepintas kita mengingat positif sesuatu yang baik. Positif itu adalah hal-hal yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, aksi nyata yang akan saya lakukan di sekolah dalam aksi nyata tugas ini, yang pertama yang saya lakukan hari ini yaitu menyosialisasikan kepada teman tentang budaya positif. G-nya kurang 1 ya Bu. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama murid. Itu sudah saya lakukan ibu-ibu. Terlihat pada dinding di sebelah kiri ibu, ada kesepakatan kelas di sana. Yang ketiga, 5 posisi kontrol seorang guru. Yang keempat, mengajak rekan sejawat untuk bertindak sebagai manajer saat menghadapi murid yang melakukan sebuah kesalahan. Dan yang terakhir, mengajak rekan sejawat untuk melakukan segitiga restitusi, yang nantinya saya akan menampilkan juga sebuah video yang telah saya buat. Bagaimana sih segitiga restitusi sebenarnya? Nah, ini dia Ibu. Secara istilah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang semuanya merujuk atau berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Jadi tujuan budaya positif ini adalah membentuk pribadi anak-anak kita yang berpikir secara kritis. Selain dia berpikir secara kritis, tentunya
rasa hormat terhadap guru dan orang tuanya tidak terlupakan, dan mereka secara sadar bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada mereka atau atas perbuatan yang mereka lakukan. Nah, kita masuk Ibu, yaitu 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai seorang pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, kita berada di posisi yang mana Ibu-ibu? Mungkin sering kita lakukan terhadap anak-anak didik kita. Di posisi yang mana Ibu? Posisi manajer mungkin ya Bu? Iya, sering. Mungkin manajernya sekali, sebagai penghukumnya tiga kali. Tidak ya Bu? Tidak. Alhamdulillah, kata Bu Mel sudah berubah. Berarti aplikasi terhadap tindakan yang diberikan atau informasi yang diberikan oleh teman kita sebelumnya sudah terlaksana ya Bu Mel. Oke, kita lanjut. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer itu sebenarnya apa sih? Tindakan-tindakan apa yang bisa ditampilkan oleh guru terhadap muridnya seperti apa? Kemudian nada bicaranya juga seperti apa? Raut mukanya terhadap murid juga seperti apa? Kita lihat Ibu, sebagai penghukum, nih, sebagai seorang penghukum, biasanya kita lebih menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Kita lanjutkan Ibu. Sebagai seorang penghukum, biasanya kita menggunakan fisik maupun verbal. Fisik kita mungkin dengan memberikan cubitan, sebuah pukulan, atau kita menjewer telinga si anak ya Ibu. Kalau verbal, mungkin kita dengan berkata-kata yang membuat perasaan anak menjadi tertekan ataupun membuat mereka sedih. Nah, orang yang menjalankan posisi penghukum atau guru yang melakukan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu selalu salah, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Adik, maaf ya Ibu, ini karena dibuat dalam keadaan mengantuk, jadi bahasanya pun kurang nyambung kayaknya Ibu. Mohon pengertiannya. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar
pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara yang kita lakukan. Kita memberikan hukuman agar mereka bisa berhasil, atau kita memberikan perkataan-perkataan yang membuat hati anak menjadi sedih atau perasaannya menjadi sedih, dengan harapan mereka menjadi lebih baik dan tujuan pembelajaran tercapai. Memang maksud kita benar ya Ibu, tujuan kita baik, namun berdasarkan pengalaman yang dilakukan orang-orang yang pendidikannya lebih daripada kita. Ini sudah berdasarkan survei yang ada juga, bahwa posisi penghukum memang tidak baik kita lakukan terhadap murid kita. Nah, yang kedua, adalah membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Nah, dalam hal ini guru akan berusaha untuk lebih lembut lagi. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, atau dia merasakan rendah diri. Kata-kata yang keluar dari mulut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali lagi sih bapak harus ngomong seperti ini, atau berapa kali lagi bapak harus memberitahukannya, atau gimana coba kalau orang tuamu tahu akan tingkah laku kamu di sekolah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi, secara pribadi pun saya mungkin pernah melakukan hal ini, Ibu. Awalnya kita membuat suasana hening dulu, kemudian kita menanyakan kepada anak tersebut, gimana, berapa kali lagi sih bapak harus bicara seperti ini? Coba kalau orang tuamu tahu, pasti orang tuamu sedih kan? Nah, seperti itu. Nah, posisi seperti ini, Ibu, posisi pembuat rasa bersalah juga tidak baik kita lakukan kepada murid kita. Yang ketiga, posisi kontrol yang disebut dengan teman. Nah, mungkin ini saya alami sendiri, Ibu, karena terlalu berteman dengan anak-anak. Sebenarnya tidak boleh juga. Kita harus tetap menjaga jarak dengan anak. Posisi ini tidak menyakiti murid-murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui diskusi-diskusi kecil. Posisi teman pada guru bisa berakibat positif dan negatif. Positif di sini berupa hubungan baik. Posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk memengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan apa yang telah bapak berikan selama ini. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu waktu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasakan kekecewaan.
Dan mungkin mereka berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata tidak. Bisa saja mereka berkata seperti itu. Sehingga murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan posisi sebagai teman. Posisi yang keempat yaitu sebagai seorang pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seperti peraturan apa yang telah kamu, maksudnya di sini mungkin peraturan apa yang telah kamu langgar. Kemudian sanksi dan konsekuensinya seperti apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku yang dilakukan oleh murid. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka anak-anak akan diberikan sanksi atau konsekuensi. Dan posisi yang terakhir adalah sebagai seorang manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka timbulkan. Nah, pertanyaannya mungkin yang dilontarkan kepada murid, apa yang kita yakini? Seperti itu. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini apakah sesuai dengan atau tentang dirimu? Kemudian, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, karena sejatinya perilaku seseorang tidak bisa kita kontrol, ya ibu-ibu, tidak bisa kita kontrol sebenarnya. Kita biasanya ingin anak-anak, apalagi ketika berbaris di hari Senin saat melaksanakan upacara, kita berusaha untuk mengontrol anak-anak tersebut supaya mereka bisa rapi dalam berbaris dan suaranya hening sehening-heningnya. Usaha kita dalam mengontrol memang seperti itu, tapi sejatinya mereka tidak bisa dikontrol, ibu-ibu. Jadi perlu usaha secara konsisten, yaitu dengan cara posisi kita sebagai seorang manajer. Sampai di sini, ibu-ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baiklah, Ibu Imel mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah dari beberapa macam atau mana posisi kontrolnya, mana yang
lebih baik kita terapkan di keseharian kita, masa di sekolah kita. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah, Ibu Email, sesuai dengan yang kami pelajari, bahwa yang saya dapatkan juga dari Bapak Aditya Dharma, nama beliau mengatakan bahwa posisi ideal kita sebagai seorang guru hanya sebagai pemantau dan manajer. Jadi ke bawah, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman sebenarnya tidak boleh. Apalagi yang pertama ya Bu, mungkin ini sesuai dengan tingkatan levelnya. Tingkatan yang paling bawah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman udah kira-kira maksud kita baiklah rasanya kita berteman dengan anak. Namun di sini ada nilai positif dan negatifnya juga. Tapi idealnya posisi kita di sekolah adalah sebagai pemantau dan menjadi seorang manajer. Menjadi seorang pemantau dan manajer sebenarnya tidak susah ibu-ibu. Kita cuma butuh usaha, semangat, dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Oke, Bu Mel kira-kira paham? Oke, terima kasih. Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan atau gimana? Nah, kalau ibu-ibu sudah paham dengan yang barusan saya sampaikan, sekarang saya akan menanyakan baiklah ibu-ibu semuanya, sesuai dengan pemaparan sebelumnya, kira-kira ibu-ibu sudah paham dan mengerti dengan posisi kontrol seorang guru. Gimana ibu? Paham ya ibu? Alhamdulillah. Nah, materi berikutnya, sebelumnya saya mengatakan berdasarkan apa yang saya dapatkan selama program guru penggerak, bahwa posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru hanya dua. Yang pertama menjadi pemantau, dan yang kedua adalah sebagai seorang manajer. Nah, untuk menjadi seorang manajer, materi dan pengetahuan yang harus dimiliki adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dimaksud adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua terhadap murid guna menghasilkan murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi segitiga restitusi adalah sebuah dialog yang dilakukan guru atau orang tua kepada murid atau anaknya agar anaknya menjadi pribadi yang mandiri atau bertanggung jawab. Nah, yang namanya segitiga ibu, kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena di sini segitiga, karena memang ada tiga sisi yang diulas dalam materi ini. Yang pertama adalah upaya kita dalam menstabilkan identitas anak. Yang kedua, setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita lakukan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah
menanyakan keyakinan yang sebelumnya kita sepakati dengan murid-murid kita. Apa sih keyakinan yang telah kita buat? Seperti itu Ibu. Kita lanjut. Nah, pada poin menstabilkan identitas ini tentu ada dasar-dasarnya. Yang pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses. Proses seorang murid dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nanti akan saya jelaskan lagi kepada ibu-ibu hebat semuanya bahwa sebenarnya manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar itu. Ada 5. Mereka, anak-anak kita, melakukan sesuatu tindakan pasti dengan alasan-alasan yang mereka miliki. Terkadang anak-anak kita melakukan perkelahian atau berkelahi dengan temannya dengan secara emosi. Mungkin kita langsung menanggapinya bahwa anak tersebut telah melakukan kesalahan dan harus dihukum. Namun sejatinya bahwa kesalahan yang mereka lakukan adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi kita mengajarkan kepada anak berkelahi termasuk ke dalam hal membela diri. Terkadang mereka berkelahi karena diganggu oleh temannya. Itu adalah sebuah bentuk pertahanan diri ya. Agar terhindar dari rasa tidak nyaman terhadap apa yang dilakukan kepadanya. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian, yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Maksudnya di sini mungkin ya Bu, ketika anak kita melakukan proses belajar mengajar, kemudian kita memberikan tugas, setelah tugas diselesaikan, mereka mendapatkan nilai yang menurut kita kurang baik. Namun di sini kita harus berusaha untuk selalu menghargai apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua, validasi kita terhadap tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang saya katakan sebelumnya bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, survival namanya Bu, atau kalau bahasa Indonesia itu bertahan hidup dari ya bagaimana cara mereka bertahan hidup dengan cara makan, minum, berpakaian. Terkadang kan anak kita ada juga yang mengganggu temannya lantaran mungkin dari rumah tidak makan atau tidak membawa uang belanja ke sekolah sehingga dia mengganggu temannya. Nah, sampai-sampai kita kalau kita tidak mengidentifikasi kebutuhannya sebelumnya, tentu kita, woi, waang, rojo menggadu aja. Setiap hari berarti itu aja. Yang kedua, guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan si anak.
Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan yang telah kita buat sebelumnya, bagian dari segitiga restitusi. Hal pertama yang harus kita perhatikan yaitu bahwa teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau termotivasi dari dalam diri kita. Kita termotivasi untuk bagaimana anak dari berperilaku kurang baik menjadi baik, dan dari perilaku yang baik menjadi lebih baik. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakan salah yang ia lakukan. Dan sebagai contoh Ibu, bukan kemarin sih, tepatnya beberapa hari yang lalu, saya dan anak-anak melakukan yang namanya segitiga restitusi. Baiklah Ibu, kita lanjutkan. Sebagai contoh, saya melakukan segitiga restitusi kepada 2 orang anak. Yang pertama, restitusi yang saya lakukan kepada Abian, yang mana kasusnya si Abi ini berkelahi dengan adik kelasnya. Dan yang kedua adalah perempuan atas nama Nabila Putri. Kasusnya adalah Nabila tidak memakai jilbab sesuai dengan aturan sekolah. Aturannya pakai jilbab coklat, yang pakai jilbab hitam. Oke. Mari kita saksikan dulu.
ia dapat berhidup dan baik. Misalnya memukul, menendang, bahkan menjadi. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan dia marah-marah hingga mendorongnya. Menurut Abi, kesepakatan kelas mana yang telah dilakukan? Ya, betul. Menurut Abi, saling menghormati antar teman itu seperti tidak? Jika mungkin, kesepakatan apa yang bisa dilakukan saat mau? Tapi bersedia untuk memperbaiki saat ini. Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki saat ini? Tepat sekali tindakan ini. Banyak teman itu dihiasi dan menyenangkan. Sekarang kembali ke dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adel. Nah itu refleksinya Bu. Terima kasih Bapak. Saya sangat senang dengan diskusinya. Dengan diskusi tersebut saya menemukan solusi atas permasalahan saya, yaitu agar menjadi lebih sabar dan dapat menghargai teman. Nah, kira-kira Ibu dari kasus Abi tadi, gimana rasanya kalau kita sebagai seorang guru Ibu terus dan secara berkesinambungan kita melakukan hal seperti ini? Setuju? Nah, kasus yang kedua, enggak Bu, ini kasus yang berbeda. Ya tadi Abi marah-marah kepada temannya lantaran nama orang tuanya sering disebut, dan tindakan Abi adalah mendorong Ozil ceritanya Ibu. Jadi kita lanjut Ibu. Kasus yang kedua yaitu anak kelas 5 juga, namanya Nabila, memakai jilbab coklat karena jilbab putihnya basah di saat hari itu. Dengan berbagai alasan Ibu, Nabila bercerita kepada saya. Begini ceritanya. Nah, jadi seharusnya Nabila harusnya pakai jilbab putih ya Ibu, karena waktu itu hari Senin. Ia bilang sikap yang baik karena telah meminta maaf kepada Bapak. Menurut Nabila, apa yang akan Nabila lakukan agar bisa memakai jilbab sesuai dengan ini? Nabila telah menemukan solusinya. Tetaplah menjadi anak yang baik dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Silakan beristirahat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Ibu, berdasarkan kedua kasus yang terjadi, kira-kira apa yang dapat kita ambil Ibu? Atau begini Ibu, ibu-ibu hebat semuanya, masih ingat dengan segitiga restitusi? Masih Ibu? Tindakan segitiga restitusi yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu Ibu, masalahnya seperti apa, latar belakang dia melakukan tindakan seperti itu apa, alasannya apa. Ya, jadi kita bukan saya secara pribadi bukan bermaksud mengajari ibu-ibu, tetapi menginformasikan bahwa setiap tindakan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita pasti ada alasan, ada tujuannya. Makanya kita harus dituntut untuk mengidentifikasi dulu masalahnya. Yang kedua Ibu, ingat, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Sama halnya dengan yang dilakukan Abi tadi. Tindakan Abi mendorong temannya memang tidak baik, namun kita tentunya mengapresiasi kepada tindakan tersebut. Dia tidak melakukan tindakan yang lebih fatal mungkin. Bisa saja dengan yang saya katakan tadi, mungkin saja Abi itu akan mencekiknya atau bahkan memukulnya dengan benda keras atau bahkan menendangnya. Jadi dari tindakan tersebut kita walaupun salah, tetapi kita harus mencari kelebihan dari kesalahan tersebut. Dan yang ketiga, terakhir Ibu, masih ingat? Yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang telah disepakati kemudian tidak dipatuhi, seperti itu. Jadi harapan mungkin dari kurikulum Merdeka ini memang kurikulum Merdeka. Jadi anak-anak itu memang dimerdekakan dari tindakan-tindakan atau disebut dengan sistem pendidikan zaman Belanda atau kolonial, yang mana setiap anak melakukan kesalahan dihukum, setiap anak tidak buat PR suruh berdiri, pegang telinga atau hormat bendera. Nah itu sebenarnya tidak boleh lagi dilakukan. Baiklah Ibu, sebelum presentasi ini saya akhiri, mari kita merefleksi apa yang telah kita lakukan hari ini. Yang pertama, pengalaman apa yang baru Ibu dapatkan saat diseminasi ini saya sampaikan? Kira-kira ada Ibu yang mau bicara? Pengalaman apa? Karena ada itu Bu, pengalaman baru biasanya, oh ternyata gini, dan setelah saya belajar seperti ini, oh saya memang harus seperti ini. Bisa Ibu? Mungkin bisa ditulis Ibu di kertas, boleh juga nanti ditulis di kertas. Yang pertama, pengalaman apa yang didapat pada hari ini? Sudah Ibu? Yang kedua, bagaimana perasaannya?
Yang kedua, bagaimana perasaannya. Yang ketiga, pembelajaran apa yang telah didapatkan. Yang pertama pengalaman, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran. Dan yang keempat, tindakan apa yang akan dilakukan setelah mendengar ataupun menyaksikan video segitiga restitusi yang saya lakukan. Tindakan apa yang akan ibu-ibu hebat lakukan setelah ini? Sudah Ibu? Boleh dicatat. Nanti saya akan mengumpulkannya dan akan membacakannya satu persatu. Baiklah Ibu. Oh, baiklah Ibu, ini ada teman kita telah menuliskan refleksi kita hari ini. Yang pertama, pengalaman apa yang didapatkan pada hari ini? Pengalaman yang saya dapatkan hari ini sangat luar biasa sekali dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Afriandi tentang posisi kontrol seorang guru. Bahwa kita sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus kita ambil adalah sebagai pemantau dan seorang manajer. Dan untuk menyukseskannya, langkah yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan setiap masalah dengan segitiga restitusi. Hebat sekali ya Ibu. Yang kedua, bagaimana perasaannya saat menerima materi hari ini? Perasaan saya sangat senang dan bahagia karena mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru mengenai cara kita dalam menyikapi perilaku setiap anak. Oke. Yang ketiga, pembelajaran apa yang didapat pada hari ini? Pembelajaran yang saya dapatkan hari ini, satu, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Di antaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang kedua, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah komunikasi yang dilakukan oleh guru dan orang tua terhadap anak dan muridnya agar mereka dapat mandiri dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Yang keempat, yaitu apa yang akan dilakukan setelah materi ini saya sampaikan. Saya akan langsung mempraktikkan apa yang saya dapatkan hari ini, bahwa menjadi seorang guru harus mengubah posisi seorang anak
dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Terima kasih Ibu atas refleksinya hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru-guru yang lebih bijak, lebih baik, lebih sukses, dan semakin profesional dalam segi apapun. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, ibu-ibu hebat, saya punya satu lagi permainan. Ya, tadi diawali dengan permainan, tentu diakhiri juga dengan permainan. Oke, permainannya adalah ibu-ibu mohon bantuannya untuk mengangkat tangan kanannya dan perhatikan apa yang saya lakukan dan saya katakan. Ya ibu angkat tangannya. Tidak apa-apa, sebisanya aja begini juga boleh. Oke. Sekarang untuk merilekskannya boleh digoyang-goyang perlahan-lahan. Dan semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Sekarang pegang matanya. Oke. Wah, hebat ibu-ibu semuanya. Ya. Oke, kita coba lagi. Konsentrasinya ternyata hebat walaupun waktu kita udah lama ya Bu untuk untuk penyampaian materi. Sekarang kita coba lagi. Sekarang angkat tangannya, putar. Sekarang pegang mulutnya. Oke. Ternyata ibu-ibu memang hebat semuanya. Nah, jadi saya sampaikan ibu-ibu hebat semuanya, filosofi dalam permainan yang baru saja saya lakukan, bahwasanya anak murid kita lebih cenderung melakukan apa yang mereka lihat, ya, lebih cenderung terhadap apa yang mereka lihat. Jadi kita sebagai guru harus melakukan atau mulai dari diri kita harus bisa menjadi contoh bagi mereka agar dapat mengubah identitas anak-anak kita agar anak-anak kita dapat tumbuh kembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara, Ibu, ini sedikit informasi. Beliau menyampaikan kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, sedangkan anak-anak ini diibaratkan sebagai biji jagung atau padi. Kita sebagai pendidik cuma bisa mengkondisikan tanahnya, kemudian memupuknya, menghilangkan hama-hama yang hinggap di dahannya. Tetapi kita tidak bisa mengubah kodrat padi atau jagung menjadi sesuatu yang lain. Misal kita menanam padi, kita berharap yang akan tumbuh adalah durian. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Oke? Kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Lingkungan sekolah dan rumah adalah lahan bagi mereka untuk tumbuh kembangnya. Oke Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini Ibu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Afriandi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan di kelas kita atau di sekolah kita ini. Saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.